Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya. Semoga teman-teman sekalian tetap sehat selalu dan terjaga kesehatannya sehingga dapat melaksanakan berbagai macam jenis kegiatan aktivitas dalam setiap hari kesehariannya apapun itu, terkhusus pada proses perkuliahan atau pembelajaran di kampus itu sendiri yang sampai sekarang ini masih menggunakan sistem virtual atau sistem daring. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar berbicara terkait sistem yang ada di gudang pada suatu rumah sakit dan juga produksi perbekalan farmasi yang dilakukan oleh suatu rumah sakit itu sendiri. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa rumah sakit itu dapat melakukan produksi perbekalan farmasi yang mana produksi itu bertujuan untuk menunjang kelangsungan terjadinya peredaran atau siklus perputaran perbekalan farmasi yang terkontrol dan terkendali. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan membahas terkait kedua hal ini ya. Yang pertama, sistem pergudangan, artinya dalam suatu gudang perbekalan farmasi di rumah sakit itu seperti apa sistemnya, bentuk sistemnya seperti apa, sehingga dapat menunjang suatu jenis atau semua dari bentuk kegiatan aktivitas daripada hal-hal yang berkaitan dengan perbekalan farmasi di suatu rumah sakit. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan membahas lebih detail dan lebih rinci di slide selanjutnya. Secara definisi, kita itu dapat mengartikan bahwa gudang itu adalah fasilitas penyimpanan dan pengiriman, yang mana itu merupakan salah satu dari sistem supply barang ya. Berhubung di sini kita berbicara terkait gudang farmasi, maka supply barangnya ini adalah semua barang-barang yang berkaitan dengan farmasis. Misalnya bahan baku, kemudian obat-obatan dalam segala bentuk jenis dan macamnya. Kemudian bisa juga alat-alat kesehatan karena itu merupakan juga bagian daripada perbekalan farmasi. Jadi gudang itu adalah tempat penyimpanan dan dilakukannya pengiriman. Saya rasa teman-teman pada tahu fungsi atau definisi dari gudang itu sendiri. Oke, terkait gudang farmasi itu sendiri, di sini memiliki fungsi yaitu untuk mendekatkan barang, dalam hal ini perbekalan farmasi, kepada pemakai ya. Dalam hal ini misalnya untuk pasien yang melalui perantara misalnya tenaga-tenaga medis, hingga dapat menjamin kelancaran permintaan dan keamanan persediaan. Jadi gudang itu adalah mendekatkan barang kepada pemakai hingga terjadinya atau terjaminnya suatu bentuk kelancaran permintaan dan keamanan daripada persediaan perbekalan farmasis itu sendiri. Nah, untuk gudang farmasi itu adalah fasilitas penyimpanan dan pengiriman ya. Itu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain juga, misalnya seleksi obat, dapat dilakukan seleksi obat, kemudian perencanaan biaya dan pengadaan. Jadi gudang farmasi itu bisa juga dikatakan sebagai suatu bentuk institusi pelayanan ya, atau unit yang berada di rumah sakit, dan juga itu bisa berada di puskesmas pastinya. Nah, pastinya ini memiliki kaitan ya terkait fungsinya, yang mana itu mengharapkan agar perolehan obat secara kuantitatif maupun kualitatif ya sesuai dengan permintaan. Selain itu, harapannya adalah untuk memperoleh pelayanan yang cepat. Artinya di sini memperoleh pelayanan yang cepat, kita itu nggak pesan lagi misalnya melalui PBF ya teman-teman. Jadi di gudang itu merupakan tempat stok, jadi sehingga kemudian pelayanan itu lebih cepat jika memang ada permintaan dari perbekalan farmasi itu sendiri. Dalam hal ini adalah misalnya obat atau alat-alat kesehatan. Baik, kemudian selanjutnya untuk struktur organisasi dalam sistem pergudangan farmasis ya, apakah itu
di rumah sakit maupun di puskesmas atau mungkin di unit-unit pelayanan farmasi lainnya. Nah, di situ untuk strukturalnya terdiri atas unsur pimpinan dan unsur staf ya. Atau staf ini adalah petugas pelaksana untuk kegiatan-kegiatan di gudang itu sendiri. Nah, unsur pimpinan ini terdiri atas ada yang namanya kepala gudang. Artinya gudang itu dikepalai oleh seorang pastinya. Kemudian ada yang disebut kepala urusan perencanaan, pengawasan dan pengendalian ya. Kemudian ada yang memimpin itu adalah kepala urusan tata usaha. Kemudian ada kepala subseksi penerimaan dan penyimpanan. Kemudian ada kepala subbagian seksi distribusi. Jadi ada beberapa ya yang memimpin untuk dalam organisasi atau struktural gudang farmasis di suatu rumah sakit atau di suatu puskesmas. Kemudian untuk unsur pelaksananya dalam hal ini adalah staf-stafnya itu terdiri atas administrasi ya, orang yang bekerja atau petugas di bagian administrasi. Kemudian ada yang ditempatkan di gudang sebagai petugas ya. Kemudian di sini ada yang sebagai staf untuk pendistribusian. Misalnya ada pesanan masuk dari unit-unit lain di suatu rumah sakit, maka petugas distribusi inilah yang bekerja. Nah, untuk yang gudang ini misalnya itu yang melakukan stok barang, yang mengecek rutin secara berkala barang-barang perbekalan farmasi di gudang tersebut, apakah ini sudah mulai mengurang atau dan lain-lain sebagainya, sehingga perlu dilakukan perencanaan untuk pengadaan misalnya ya, jika memang stoknya itu mulai kurang. Dan untuk administrasi ini yang mencatat ya barang yang masuk maupun yang keluar dan lain-lain yang memang berkaitan dengan administrasi. Oke. Kemudian selanjutnya di sini adalah tugas ya dan fungsi daripada gudang farmasi itu sendiri. Yang pertama di sini untuk tugasnya yaitu melaksanakan perencanaan, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian logistik farmasi serta melakukan pengawasan dan pengendalian. Oke, saya rasa teman-teman semua paham ya dalam hal ini. Kemudian fungsinya itu menerima, terus menyimpan, memelihara, dan mendistribusikan obat, alat kesehatan, dan perbekalan lainnya. Kemudian dia juga itu berfungsi untuk menyiapkan rencana kebutuhan barang farmasi ya atau RKO, rencana kebutuhan obat. Kemudian melakukan pencatatan dan pelaporan, ini termasuk di bagian administrasi. Kemudian untuk berfungsi sebagai tempat persediaan dan penggunaan ya, persediaan di sini dalam hal ini adalah stok, serta melakukan fungsinya itu sebagai pengawas dan mengendalikan persediaan barang farmasi yang berada di dalamnya. Jadi ini adalah tugas dan fungsi daripada suatu gudang di misalnya rumah sakit atau puskesmas, yang mana hal ini adalah gudang-gudang farmasis. Kemudian untuk tujuan daripada gudang farmasis itu sendiri yaitu adalah agar mutu barang farmasi itu tetap terpelihara ya. Yang ini merupakan untuk dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan upaya kesehatan secara menyeluruh atau secara masif, yang kemudian dia itu terarah dan terpadu. Jadi jelas gitu kan. Tujuan daripada gudang itu jangan sampai dia melenceng ya. Dalam hal ini disebutkan terarah dan terpadu. Artinya ada di sini landasan atau acuan yang digunakan sehingga itu tujuannya itu benar-benar sesuai dengan visi misi misalnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya dalam pembuatan atau pengadaan suatu bentuk gudang farmasis dalam suatu rumah sakit atau puskesmas itu sendiri, nah pastinya di situ tidak semata-mata kita mendirikan atau membangun atau membuat suatu gudang di dalamnya ya. Itu perlu ada syarat-syaratnya. Yang pertama di sini pastinya itu cukup luas, akan tetapi minimal berukuran 3 kali 4 meter persegi. Atau ini bisa disesuaikan dengan jumlah obat yang disimpan ya. Misalnya obatnya itu lebih besar atau banyak, ya itu harus gudangnya lebih besar juga pastinya ya. Atau misalnya gudangnya itu bisa dibuat kecil, akan tetapi jumlah obat atau stoknya itu harus kecil juga ya. Artinya di situ saling menyesuaikan antara luas dan
stok-stok perbekalan farmasi itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu harus bersifat kering dan tidak lembab, karena jika misalnya lembab, nah ini akan dapat merusak kualitas daripada perbekalan farmasi, atau misalnya obat-obatan ya, itu dapat merusak kualitas atau mutu daripada perbekalan farmasi yang disimpan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, adanya ventilasi agar ada aliran udara dan tidak lembab dan panas. Jadi di sini terjadi siklus perputaran atau pergantian aliran udara gitu. Jadi udara yang ada di dalam gudang tersebut itu tidak selamanya dia di sana, tapi terjadi pergantian. Sehingga udara dalam gudang tersebut, ruangan tersebut itu tidak selalu panas atau tidak juga terlalu lambat karena adanya pertukaran udara ya yang melalui ventilasi. Kemudian yang selanjutnya atau yang keempat itu perlu ada cahaya yang cukup, namun jendelanya itu harus mempunyai perlindungan untuk menghindarkan cahaya langsung ya, dan tentunya jendelanya itu harus ada talinya ya, berterali ya, atau terali besi atau jeruji-jeruji besi sebagai penghalang misalnya, agar misalnya seseorang atau mungkin ada hewan-hewan yang bisa langsung masuk, kurang lebih seperti itu. Jadi berterali. Kemudian selanjutnya itu adalah lantainya itu dibuat dari tegel atau semen yang tidak memungkinkan bertumpuknya debu dan kotoran lain. Kurang lebih jika menggunakan tegel atau semen itu sangat mudah untuk dibersihkan, misalnya dilakukan pengepelan. Nah, sehingga debu dan kotoran lain itu tidak mudah bertumpuk. Mungkin bisa dibayangkan kalau misalnya menggunakan tanah gitu kan, dalam artian di sini pasti strukturnya gudang itu tidak datar, mungkin bergunung-gunung, ada yang landai kemudian ada yang tinggi. Nah, itu akan menjadi tempat untuk bertampungnya debu atau kotoran-kotoran lain, karena kalaupun dibersihkan itu sangat sulit dan merepotkan. Makanya dibuatlah dalam bentuk atau lantainya itu dibuat dari tegel dan di semen. Kemudian selanjutnya itu dindingnya itu harus dibuat licin. Artinya di sini kenapa harus dibuat licin? Agar debu-debu itu tidak menempel di situ kan. Atau mungkin ada serangga-serangga atau hewan-hewan yang lainnya yang dapat menempel misalnya pada tembok-tembok yang memang di dinding tersebut agak-agak kasar gitu kan. Nah, kan tapi kalau dia licin, nah di situ agak sulit misalnya debu atau hal-hal yang lain semisalnya itu untuk menempel, sehingga ruangan tersebut terjamin atau bisa terhindar dari debu dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya, hindari pembuatan sudut lantai dan dinding yang tajam. Artinya di sini hindari pembuatan dindingnya atau sudut-sudutnya itu sebesar 90 derajat. Karena kenapa? Ini sangat sulit untuk dibersihkan nantinya ya. Atau memang di sudut 90 derajat itu bisa menjadi tempat menempelnya debu dan kotoran atau partikel-partikel yang sangat kecil. Sehingga kan kalau teman-teman melihat itu dibuat kayak melengkung gitu untuk dindingnya itu tidak siku-siku. Ini memudahkan agar yang pertama mudah dibersihkan, kemudian partikel-partikel kecil itu tidak mudah menempel atau tertampung di sana. Makanya dibuat melengkung ya, lebih daripada 90 derajat Celcius. Maaf, 90 derajat. Kemudian selanjutnya itu gudang digunakan khusus hanya untuk menyimpan obat-obatan saja, misalnya tidak dicampur baur. Misalnya ini gudang perbekalan farmasi ya, tetapi karena bisnisnya banyak, misalnya di situ digunakan juga sebagai gudang penyimpanan barang-barang lain, misalnya untuk pakaian ya, atau misalnya untuk jualan-jualan furniture dan lain-lain. Jadi khusus gudang itu hanya untuk menyimpan obat, bukan menyimpan yang lain-lainnya. Selanjutnya adalah mempunyai kunci ganda. Nah, di sini pasti teman-teman udah pada tahu ya, bayangkan aja kalau kuncinya hanya ada satu, jika tiba-tiba kunci yang satu itu rusak atau hilang atau tercecer di mana, sedangkan pada saat itu adalah sangat yang terburu-buru atau sangat genting untuk pelayanan perbekalan farmasi. Nah, itu akan sangat repot. Makanya itu dibuat kuncinya ganda, mungkin ya dibuat 2 atau dibuat duplikat sebanyak 3, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tersedia lemari laci khusus yang untuk
penyimpanan golongan-golongan narkotika dan psikotropika yang itu harus selalu dikunci. Jadi dalam gudang itu ada lemari lagi ya, atau ada laci yang memang itu khusus untuk produk-produk narkotika dan psikotropika. Yang lainnya ya mungkin bisa diletakkan aja di dalam ruangan itu, di gudang itu, tapi tidak untuk penyimpanan khusus atau tidak memiliki lemari khusus. Nah, beda untuk narkotika dan psikotropika. Karena kenapa? Karena barang ini, produk ini tuh sangat berbahaya jika disalahgunakan. Kemudian selanjutnya adalah sebaiknya ada pengukur ruangan ya. Sebaiknya ada pengukur di sini, mohon maaf, suhu ruangan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini semua berdasarkan dengan data-data pastinya misalnya dari Departemen Kesehatan RI tahun 2010. Selanjutnya adalah kegiatan di gudang farmasis itu sendiri. Ya, yang pertama di sini teman-teman bisa melihat bahwa kegiatan di situ adalah misalnya melaksanakan pembinaan pemeliharaan mutu barang farmasi ya, dengan melakukan dua cara. Yang pertama itu melakukan pengumpulan, mengolah dan mengevaluasi data kerusakan barang farmasi ya, khususnya di sini adalah obat. Misalnya obat yang tidak memenuhi syarat dan efek samping obat ya, dan kebutuhan rencana dan distribusi obat-obat itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah melaporkan hasil evaluasi kerusakan obat dan alat ya yang tidak memenuhi syarat serta efek samping obat kepada atasan langsung ya. Bisa juga dilaporkan langsung kepada pemilik obat, atau misalnya di sini adalah si PBF yang merupakan kerjasama dalam proses pengadaan. Kemudian juga bisa dilaporkan ke Balai POM. Oke, selanjutnya adalah yang kedua ya. Cara yang kedua melakukan pengamatan mutu secara umum terhadap obat dan alat-alat kesehatan. Jadi mutunya itu harus diperhatikan kembali. Jika memang mutunya masih layak, artinya di situ masih bisa digunakan misalnya barangnya. Tapi kalau mutunya sudah tidak layak lagi ya, baik hal ini adalah obat ataupun alkes, nah itu bisa dikembalikan atau tidak digunakan lagi. Kemudian selanjutnya adalah melaksanakan penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan dan distribusi obat ya, dengan jalan misalnya yang pertama untuk penyusunan rencana kebutuhan obat. Nah, disitu kan menggunakan misalnya metode epidemiologi yang dimana di sini yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan atau kebutuhan obat. Kemudian misalnya yang kedua adalah menggunakan metode konsumsi untuk melihat data yang dapat digunakan sebagai dasar atau acuan untuk perencanaan kebutuhan obat atau pengadaan obat itu sendiri. Baik, paham ya teman-teman? Kemudian yang keempat ya, caranya itu kegiatan yang dilakukan di sana adalah melaksanakan penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan distribusi obat dengan cara ini mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data tentang penerimaan, pengeluaran, dan persediaan obat di seluruh unit pelayanan kesehatan dan persediaan di gudang farmasi itu sendiri. Kemudian mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data jumlah kunjungan dan kasus penyakit dari seluruh unit pelayanan kesehatan. Kemudian menghitung perkiraan kebutuhan obat seluruh unit pelayanan kesehatan dalam lingkup wilayah kerja gudang dan menggunakan metode konsumsi dan metode epidemiologi yang tadi kita singgung. Selanjutnya adalah memberikan informasi kepada seluruh unit pelayanan kesehatan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ini kegiatan farmasis dalam gudang adalah melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian obat dan perbekalan farmasis lainnya. Yang keenam, melaksanakan pengendalian persediaan obat dan perbekalan farmasi lainnya di seluruh unit pelayanan kesehatan dan gudang farmasi. Yang ketujuh, melaksanakan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran obat serta perbekalan farmasi. Jadi di sini adalah tahap administrasi ya untuk yang ketujuh ini. Kemudian melakukan atau melaporkan hasil evaluasi penerimaan dan pengeluaran obat pada atasan langsung dan pemilik obat serta kepada instansi-instansi yang terkait. Oke, paham ya? Inilah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di gudang farmasi ya. Kurang lebih di sini teman-teman bisa melihat ada 8 jenis kegiatan yang mana itu kurang lebih terkait
pelaporan, misalnya melakukan pelayanan kesehatan, kegiatan-kegiatan atau permintaan-permintaan unit-unit pelayanan yang ada di rumah sakit itu, dalam hal ini permintaan obat atau alkes. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya untuk kegiatan-kegiatan di gudang farmasi. Yang pastinya itu yang terakhir ada misalnya untuk pencatatan dan pelaporan, yang kemudian ada evaluasi. Nah, evaluasi ini pasti memiliki fungsi yaitu untuk perbaikan sistem yang lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya jika memang masih ditemukan kekurangan. Nah, tetapi jika tidak, nah itu bisa lebih dijadikan suatu bentuk acuan atau landasan untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan-pelayanan yang berada di gudang-gudang farmasis itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini teman-teman, untuk gudang farmasis itu sendiri ya, itu perlu dilakukan adanya suatu bentuk peningkatan efisiensi gudang. Ya, efisiensi gudang itu misalnya yang pertama di sini dalam proses peningkatannya adalah penggunaan area gudang yang tersedia secara maksimal dan area lain seperti ruang karyawan, ruangan penerimaan barang, pengepakan atau packaging di sana. Kemudian ada kantornya, kemudian ada gudang alat ya, dan ruang bongkar muat. Jadi efisiensinya di sini adalah dipisah-pisah gitu dalam gudang itu sendiri, jadi tidak bercampur baur. Jadi dipisah-pisah, misalnya ada ruangan penerimaan barang di bagian sini, misalnya di pojok kiri, kemudian di bagian packaging pojok kanan. Nah, itu akan meningkatkan efisiensi gudang farmasis itu sendiri. Kemudian selanjutnya memanfaatkan volume ruang yang ada secara optimal. Jadi secara maksimal ruangan itu sebisa mungkin itu tidak ada space, dalam hal ini space yang terbuang sia-sia aja. Jadi setiap space-nya itu digunakan untuk proses-proses yang memang untuk menunjang pergudangan itu. Misalnya di sini penempatan yang tadi ya, yang misalnya pembuatan ruangan barang, kemudian bagian pengepakan ya, kemudian ada gudang alat ya, kemudian ada ruang bongkar muat. Jadi benar-benar space-nya gudang itu benar-benar maksimal atau optimal digunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaturan rak ya atau valet serta jaraknya yang memungkinkan kelancaran mutasi barang. Jadi dibuat sebagaimana mungkin agar itu dapat menjadikan kelancaran terjadinya suatu perpindahan barang atau mutasi barang ya. Misalkan aja kalau raknya berdempet-dempet, nah Anda bisa bayangkan di situ akan sangat sulit untuk adanya suatu mobilitas atau pergerakan di dalamnya. Misalnya saja kan kalau dempet-dempet, nah itu senggol sini senggol sana, nah itu takutnya akan berhamburan ya. Misalnya barang-barang yang telah ditumpuk itu akan jatuh karena saking sempitnya space yang digunakan atau jarak-jaraknya. Kemudian selanjutnya adalah pengaturan kondisi kerja. Misalnya di sini ya itu membahas terkait timing atau waktu ya dalam proses kegiatan yang ada di gudang itu sendiri. Jadi kondisinya itu kalau bisa shift-shiftan ya, misalnya dalam proses penerimaan itu waktunya pagi, kemudian untuk distribusi untuk siang misalnya sore gitu kan. Kemudian untuk packaging, nah itu misalnya dilakukan menjelang sore. Nah, itu jadi dibagi-bagi waktunya. Jadi kondisi kerjanya itu nanti dibuat nyaman. Kemudian selanjutnya pembuatan pedoman kerja dan uraian tugas ya, perlu adanya suatu bentuk SOP ya di sini teman-teman. Kemudian ada supervisi dan pastinya dilakukan suatu bentuk pelatihan ya, sehingga staf-staf atau semua yang berada di lingkungan SDM yang berada di gudang itu terlatih sehingga kelancaran dari sistem pergudangan farmasi itu berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah terkait produksi ya teman-teman. Tadi di topiknya itu terkait sistem dan produksi. Jadi suatu rumah sakit itu dapat melakukan produksi sendiri atau internal. Artinya di sini dia itu tidak memesan perbekalan farmasi misalnya melalui distributor atau supplier ya atau PBF. Jadi dia memproduksi sendiri, dia disebut sebagai pembentuk atau pencipta suatu produk sehingga dapat menunjang kelancaran kegiatan di dalamnya, dalam hal ini ya yang terkait dengan perbekalan farmasi. Jadi untuk produksi itu adalah membuat, kemudian dapat
berubah bentuk ya, dan juga pengemasan kembali sediaan steril atau non steril untuk memenuhi pelayanan kesehatan di rumah sakit. Jadi suatu rumah sakit itu dapat melakukan produksi yaitu untuk sediaan-sediaan steril dan untuk sediaan-sediaan non steril. Dalam hal ini adalah dia bisa membuat, kemudian bisa merubah bentuk atau melakukan pengemasan kembali. Nah, untuk lebih jelasnya terkait produksi ini, kita lihat di slide-slide selanjutnya. Nah, ini dia kriteria obat yang dapat diproduksi suatu rumah sakit itu. Yang pertama ya, teman-teman bisa melihat di sini adalah sediaan farmasi dengan formula khusus. Kemudian sediaan farmasi yang harga murah, membuat kemasan lebih kecil ya daripada umumnya. Kemudian sediaan farmasi yang tidak tersedia di pasaran, artinya memang khusus digunakan di rumah sakit itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah di sini teman-teman bisa melihat bahwa kriteria obat yang dapat diproduksi rumah sakit sendiri adalah sediaan farmasi yang digunakan untuk proses penelitian. Kemudian yang ketiga adalah nutrisi parenteral, sediaan nutrisi parenteral. Kemudian yang keempat, rekonstruksi sediaan obat-obat kanker ya. Jadi mereka itu dapat memproduksi atau membuat ya, atau formula khusus untuk sediaan obat-obat kanker. Kemudian yang kelima adalah sediaan farmasi yang sifatnya itu tidak stabil dalam penyimpanan ya. Itu dapat diproduksi oleh rumah sakit juga. Baik, jadi teman-teman bisa melihat di sini adalah 5 kriteria obat yang dapat diproduksi suatu rumah sakit. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan daripada dilakukannya produksi sendiri ya, dalam hal ini untuk atau agar dapat memenuhi pelayanan obat terutama yang tidak tersedia di pasaran ya. Di sini juga agar untuk melakukan penghematan dalam pengeluaran biaya pengobatan pasien misalnya, kurang lebih seperti itu. Jadi tujuannya adalah ini ya teman-teman, untuk memenuhi pelayanan obat yang memang di pasaran itu obat tersebut tidak tersedia, sehingga rumah sakit itu harus memproduksi, karena kalau tidak ya bisa dibilang ini bukan sebagai bentuk pelayanan masyarakat nantinya, karena kita ketahui bahwa rumah sakit itu adalah sebagai pelayanan kesehatan bagi rumah sakit, artinya mereka itu harus bisa menjamin dan menunjang kesehatan pelayanan masyarakat itu sendiri. Nah, selain itu, tujuan yang kedua misalnya di sini adalah penghematan bagi rumah sakit, dalam hal ini adalah biaya misalnya. Kan kalau misalnya menggunakan sistem pengadaan yang sifatnya didatangkan atau membeli kepada supplier, nah itu kan pasti ada ada hal-hal yang perlu dikeluarkan, dalam hal ini cost yang perlu dikeluarkan atau berlebihan misalnya dalam untuk transportasi. Nah, disitu kan ada pasti biaya. Kemudian pasti si supplier atau distributor itu pasti akan mengambil keuntungan juga gitu kan. Nah, di situ kan cost-nya juga agak tinggi. Akan tetapi kalau dia memproduksi sendiri, biaya-biaya tersebut itu dapat dihilangkan ya, atau dapat dikendalikan, sehingga rumah sakit itu hemat atau anggarannya itu dapat diporsir sedemikian rupa sehingga dapat melakukan pelayanan kesehatan masyarakat yang memang hemat dalam proses produksinya dan kemudian optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah ini merupakan pertimbangan dalam merencanakan kegiatan produksi di suatu rumah sakit itu sendiri. Yang pertama bisa dilihat di sini ya. Yang pertama itu ketersediaan fasilitas alat, kemudian ketersediaan fasilitas ruang, bahan baku, fasilitas quality control. Jadi ini yang pertama ya, untuk pertimbangan dalam merencanakan kegiatan produksi, alatnya itu harus tersedia, kemudian ruang produksi itu harus tersedia, dalam artian di sini kalau itu di rumah sakit, nah otomatis itu dibuat bagaimana caranya tidak mengganggu misalnya pasien-pasien, atau suara-suara produksinya itu tidak terlalu bising, atau ruangannya itu harus dibuat kedap suara ya, sehingga pasien-pasien yang dirawat di sana atau mungkin pelayanan-pelayanan kesehatan itu tidak terganggu.
Kemudian mereka itu harus menyediakan bahan baku untuk produksi. Kemudian ada quality control. Selanjutnya adalah harus ada tenaga ya, atau SDM dalam hal ini misalnya pengerja atau teknik-teknik mesin misalnya ya. Nah, situ harus ada, dia harus menyiapkan. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangan nilai ekonomis dan prioritas pelayanan. Untuk poin ketiga ini itu perlu dilakukan pengkajian secara detail karena kita melihat ya nilai ekonomis dan prioritas pelayanan. Jadi ini tuh harus balance di antara keduanya. Kemudian selanjutnya untuk produksi itu sendiri ada dua jenis. Yang pertama adalah produksi non steril dan yang kedua adalah produksi untuk sediaan-sediaan yang steril. Nah, untuk produksi non steril itu misalnya adalah obat batuk hitam atau OBH, kemudian obat batuk putih atau OBP, kemudian juga sol, lugol ya, atau bisa juga dilakukan pengemasan kembali dalam hal ini untuk desinfektan ya. Dan juga bisa melakukan produksi desinfektan, antiseptik ya, atau dalam hal ini yang kita sebut dengan bore water ya, yang memang itu dilakukan pengemasan kembali misalnya untuk lubrikan misalnya. Kemudian untuk contoh-contoh produk-produk steril yang dapat diproduksi itu harus steril atau sesuai dengan standar sterilitas yang tercantum dalam Farmakope Indonesia misalnya edisi keempat tahun 95. Nah, di sini misalnya untuk Aquades 500 ml atau 2000 ml, Aquabidas 100 ml, 250 hingga 500 ml atau NaCl 0,9%, 250 ml. Nah, inilah yang dapat diproduksi, contoh-contoh yang dapat diproduksi oleh suatu rumah sakit baik yang untuk produk steril maupun yang non steril. Ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ingat bahwa produksi rumah sakit itu dapat dilakukan hanya untuk dua jenis produk. Yang pertama adalah non steril dan yang kedua adalah steril. Dan untuk contoh-contohnya ya teman-teman tadi bisa melihat di sini ya, melihat kembali contoh-contoh daripada produk steril maupun non steril yang dapat diproduksi oleh suatu rumah sakit itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya di sini kita akan membahas terkait langkah-langkah dalam melakukan produksi ya, baik itu untuk yang non steril maupun yang steril. Yang pertama di sini teman-teman bisa melihat bahwa dalam langkah produksi itu yang pertama atau yang di awal itu adalah penerimaan botol-botol kosong atau wadah-wadah yang kosong. Nah, botol kosong atau wadah kosong ini ya, yang baru ini ya pasti baru, harus baru, bukan bekas atau bukan habis pemakaian sebelumnya. Itu harus berasal dari gudang rumah tangga ya, dan botol kosong itu harus reuse dari ruangan ya. Jadi botol itu harus yang berasal dari gudang rumah tangga. Kemudian setelah itu dilakukan pencatatan penerimaan wadah atau botol-botol tersebut. Kemudian ketika botolnya sudah diterima ya, atau wadahnya diterima, nah botol atau wadah tersebut dilakukan pembilasan atau pencucian. Dan untuk pencucian ini air yang digunakan itu adalah air dari PDAM ya. Kemudian dapat juga menggunakan sabun, misalnya adalah Tipol Wash. Ini ya yang digunakan. Nah, untuk pencucian botol ini sendiri, nah itu kan botol itu kan ada botolnya sendiri, kemudian ada penutupnya. Misalnya kita wadahnya ya, di luar daripada penutupnya. Nah, itu harus direndamnya dulu dalam larutan Tipol Wash tadi ini ya, dalam konsentrasi 0,1% itu selama 1 jam. Ya, 1 jam harus direndam dalam larutan Tipol Wash yang konsentrasinya 0,1%. Kemudian setelah itu dilakukan pengorekan atau menggosok-gosok bagian dalam botol itu hingga bersih. Setelah itu membilas dengan air PDAM itu sebanyak 2 kali untuk produk yang steril, dan untuk non steril itu cukup 1 kali aja. Nah, bilas kemudian setelah itu dilakukan pembilasan dengan Aquades 1 kali ya. Setelah itu ditiriskan botol yang sudah bersih misalnya di rak botol. Nah, untuk produk
steril, botol yang kering itu dimasukkan dalam oven pengering pada suhu pada suhu 16 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, itu untuk yang steril ya. Botol steril maupun peralatan steril itu disimpan dalam ruang produksi. Nah, untuk vial dan botol kecil yang lain, setelah dilakukan pembilasan dengan Aquades, dimasukkan dalam tromol dan disterilkan, tidak dikeluarkan dari tromol sampai saat digunakan. Nanti dikeluarkan dari sana kalau udah mau dipakai. Nah, itu untuk wadah ya, untuk botol misalnya atau vial. Kemudian untuk tutupnya, tutup karet misalnya. Nah, itu direndam ya, direndam dalam tipol wash dengan konsentrasi 0,1% ini selama 1 jam ya, untuk yang karet baru. Nah, jika untuk tutup karet yang sudah digunakan itu harus direndam selama semalam atau 24 jam. Kemudian setelah direndam dengan waktu yang ditentukan, itu digosok tutup karetnya dan dibersihkan dari noda-noda yang melekat. Dibilas dengan air PDAM 2 kali ya, 2 kali. Kemudian lakukan perebusan dengan Aquades sampai mendidih selama 30 menit. Jadi dilakukan pemanasan atau perebusan 30 menit dalam hal ini dengan derajat 100 derajat Celcius. Kemudian simpan dan baru dikeluarkan dari tromol pada waktu penggunaan atau akan digunakan. Nah, itu adalah langkah-langkah produksi ya yang perlu diketahui. Yang pertama untuk penerimaan botolnya atau wadahnya, kemudian dilakukan pencucian. Dalam hal ini untuk wadah atau botol yang produksi steril maupun non steril itu beda perlakuannya. Begitupun dengan tutup karetnya yang baru itu berapa jam perlakuannya, kemudian yang bekas itu berapa jam perlakuannya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah proses pembuatan ya. Tadi setelah penerimaan pencucian wadah atau botolnya, kemudian dilakukan pembuatan. Nah, yang pertama teman-teman bisa melihat di sini untuk pembuatan sediaan steril itu dilakukan penimbangan bahan baku sesuai dengan formula. Kemudian yang kedua melakukan pelarutan atau pencampuran. Kemudian yang ketiga penyaringan, setelah itu dilakukan pengemasan. Kemudian yang kelima ada tahap sterilisasi ya. Karena ini adalah sediaan steril, maka dia itu harus disterilkan dari misalnya mikroorganisme ya, atau mungkin ada udara yang masih terkandung di dalam produk steril tersebut yang diproduksi. Selanjutnya adalah pemeriksaan manual dan dilakukan pelabelan atau pemberian etiket. Nah, untuk pembuatan sediaan non steril di sini yang pertama adalah sama di bagian produksi steril melakukan penimbangan bahan baku sesuai dengan formula, kemudian melakukan pelarutan atau pencampuran, kemudian yang terakhir adalah pengemasan dan kemudian melakukan pelabelan atau pemberian etiket. Baik. Kemudian selanjutnya di sini adalah setelah dilakukan pembuatan ya atau produksi produk steril maupun non steril, kemudian dilakukan pengemasan. Botol atau vial untuk produk steril setelah diisi dengan volume tertentu itu harus ditutup dengan tutup karet dan tutup aluminium, kemudian dipres. Nah, untuk botol yang besar itu ditutup dengan drat ya, artinya itu penutupnya itu bisa keputar gitu loh, ada dratnya. Kemudian bila persediaan tutup aluminium habis, botol akan ditutup dengan tutup karet dan dibungkus dengan kaca steril yang dilapisi kertas perkamen rangkap 2. Kemudian diikat dengan tali. Nah, untuk botol bols untuk larutan itu ditutup dengan gabus dan dilapisi dengan kertas perkamen, kemudian diikat dengan tali. Untuk botol plastik itu hanya ditutup dengan plastik aja. Nah, inilah untuk packaging atau pengemasan daripada produksi produk-produk steril maupun non steril ya. Baik. Selanjutnya tadi disinggung ada proses sterilisasi, ini digunakan untuk produk-produk yang sifatnya steril ya, hanya untuk yang steril. Ada 2 macam sterilisasi, yaitu menggunakan misalnya adalah autoclave dan bisa menggunakan dandang dalam proses sterilisasinya. Prinsip sterilisasi ini adalah panas basah dengan menggunakan air yang dipanaskan pada ruang tertutup dengan tekanan 1,2 atmosfer hingga mencapai suhu 121 derajat Celcius, sehingga terbentuklah uap panas.
Nah, proses sterilisasi ini terjadi dengan memanfaatkan uap panas tersebut. Jadi uap daripada panasan yang direbus itu yang digunakan ya, bukan yang dirembus misalnya adalah airnya, bukan, tapi yang digunakan adalah uapnya. Inilah yang digunakan sebagai bentuk sterilisasi. Baik, nah ini adalah langkah-langkah daripada kegiatan sterilisasi. Yang pertama adalah produk steril itu dimasukkan ke dalam autoklaf, kemudian diatur sedemikian rupa sehingga tersedia cukup ruang untuk aliran uap air. Kemudian produk dengan volume kurang dari 250 ml dimasukkan dalam tromol, kemudian disterilkan dengan dandang. Ya, di sini dandan di sini adalah kayak apa ya? Kayak penyangga gitu ya. Nah, disitulah diletakkan dia. Kemudian yang ketiga, produk yang akan disterilkan itu ditempeli autoclave tape ya, untuk mengetahui bahwa ini adalah produk yang akan disterilkan. Selanjutnya adalah waktu sterilisasi dihitung setelah tekanan 1 atmosfer dan suhu yang diinginkan tercapai. Jadi sebelum tekanannya 1 atmosfer, nah itu belum dihitung sebagai waktu sterilisasi. Standar sterilisasi ya, di sini 30 menit itu pada suhu 115 hingga 120 derajat Celcius. Jika misalnya 15 menit itu suhunya 121 derajat hingga 125 derajat Celcius. Jika kita lebih cepat lagi atau 10 menit, nah itu harus berada di kisaran 126 hingga 130 derajat Celcius. Artinya di sini makin lama proses sterilisasinya, nah itu menggunakan suhu yang agak-agak lebih rendah dibandingkan jika kita menggunakan waktu yang lebih singkat. Nah itu suhunya harus lebih tinggi. Kemudian selanjutnya adalah sterilisasi dengan dandang ya. Dandang ya, itu hanya dilakukan 1 jam setelah mendidih ya. Airnya ya, maksudnya di sini mendidih. Oke, paham ya teman-teman? Kemudian kontrol kualitas. Yang pertama adalah kontrol kualitas produk-produk yang sifatnya steril. Yang pertama di sini teman-teman bisa melihat adalah tes kejernihan, dilakukan dengan memeriksa produk yang disterilisasi pada tempat terang. Terjadinya kerusakan dimasukkan afkir. Jika terjadi kerusakan dimasukkan afkir. Jika masih memungkinkan disaring ulang, kemudian dilakukan proses sterilisasi kembali. Kemudian dilakukan tes kebocoran, dilakukan dengan pemeriksaan botol terbalik, artinya botolnya itu dibalikkan ya untuk melihat apakah ada kebocoran pada wadahnya. Kemudian untuk kontrol kualitas yang selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan mikrobiologi. Nah, pemeriksaan jamur dengan media Tritos soybrod ini itu dengan konsentrasi 10%. Artinya dibiarkan dalam suhu selama 2 kali 24 jam atau selama 2 hari 2 malam. Pemeriksaan bakteri dengan media thioglycolate dalam konsentrasi 10% itu dibiarkan dalam suhu 30 derajat Celcius selama 4 hari 4 malam. Kemudian pemeriksaan thioglycolate ini dilakukan secara berkala selama 3 bulan sekali. Yang kemudian tanpa pemeriksaan untuk pirogen dan biological oxygen demand, karena produk steril ini digunakan untuk suntik dan impuls. Jadi untuk pemeriksaan pirogen dan BOD ini itu tidak dilakukan karena memang produk ini digunakan untuk suntik dan impuls karena termasuk ke bagian produk-produk steril. Jadi yang dilakukan pada kontrol kualitas dalam hal ini pemeriksaan mikrobiologis yaitu hanya dengan menggunakan pemeriksaan jamur dengan media TSB dan juga pemeriksaan bakteri dengan media thioglycolate dengan konsentrasi 10% ya, dengan menggunakan waktu di sini untuk TSB itu 2 kali 24 jam dan untuk thioglycolate ini selama 4 hari 4 malam. Ini untuk yang steril ya teman-teman. Kemudian untuk kontrol kualitas produk non steril itu hanya dilihat yang pertama terkait homogenitasnya. Di sini dilakukan dengan melihat secara visual hasil daripada pencampuran itu sendiri, apakah produk non steril itu sudah homogen ya atau masih dalam bentuk heterogen. Kemudian yang selanjutnya adalah melihat atau mengetes pada tingkat kejernihan dan keluruhan, yang mana dalam hal ini adalah untuk desinfektan misalnya. Jadi pahamnya teman-teman untuk kontrol kualitas produk-produk non steril itu seperti apa. Kemudian untuk produk
non steril itu seperti apa. Nah, untuk kontrol kualitas steril itu ada tes kejernihan, kemudian ada tes kebocoran, kemudian ada pemeriksaan biologis. Untuk yang non steril hanya untuk melihatnya kualitas kontrolnya itu hanya melihat pada segi homogenitas serta tes kejernihan dan keluruhan. Nah, misalnya itu hanya untuk produksi desinfektan. Selanjutnya adalah pelabelan atau pemberian etiket. Nah, produk setelah memenuhi syarat itu akan diberi label atau etiket ya, dimana di situ termuat nama sediaan, kemudian tanggal pembuatan dan tanggal kadaluarsanya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada 4 macam etiket. Saya rasa teman-teman udah pada tahu ya, untuk 4 macam etiket itu di sini dibedakan dalam bentuk warna. Yang pertama misalnya adalah etiket yang berwarna putih, itu adalah digunakan untuk obat dalam ya, yang sifatnya peroral. Nah, ini untuk produk yang non steril. Kemudian etiket yang warna biru, nah itu untuk obat luar aja. Nah, ini untuk produk non steril ya, yang warna biru. Dan steril dalam hal ini adalah untuk produk steril itu bisa diberikan etiket warna biru, tapi produk steril tersebut hanya untuk volume yang kecil. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah warna kuning. Etiketnya warna kuning itu digunakan pada produk steril Aquabides. Kemudian untuk yang hijau itu untuk produk steril NaCl dengan konsentrasi 0,9%. Kemudian selanjutnya adalah penyimpanan. Nah, produk yang telah diproduksi itu disimpan dalam rak penyimpanan dan juga bisa disimpan dalam almari. Selain itu, harus ada kartu stok di sana sebagai suatu bentuk pencatatan. Kemudian, produk yang telah diproduksi itu harus terlindung dari debu dan cahaya matahari. Selain itu, ditulis tanggal kadaluarsa untuk produk-produk yang steril, misalnya ya, tutup karet dan tutup aluminium, serta yang ditutup dengan karet dan didrat itu mempunyai tanggal kadaluarsa selama 3 bulan lamanya ya. Kemudian produk steril yang ditutup dengan karet dan kertas perkamen itu mempunyai waktu kadaluarsa 1 bulan. Jadi yang lebih singkat tanggal kadaluarsanya itu dengan penutup karet dan kertas perkamen. Akan tetapi untuk tutup karet dan tutup aluminium itu masa kadaluarsanya sebanyak atau sepanjang 3 bulan ke depan setelah produk itu diproduksi. Oke, paham ya teman-teman dalam proses penyimpanan. Yang pertama tadi itu di sana harus ada kartu stok, kemudian dia itu harus terlindung dari debu dan cahaya matahari, dan jangan lupa menulis tanggal kadaluarsa dari produk-produk yang telah diproduksi itu, agar itu mengingatkan bahwa ini tidak boleh digunakan lagi ya misalnya, atau kualitasnya itu akan menurun atau mutunya itu sudah tidak bisa optimal lagi jika melewati tanggal kadaluarsa yang telah dituliskan. Baik teman-teman, itulah sedikit materi terkait sistem pergudangan dan produksi produk-produk di rumah sakit itu sendiri. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman sekalian, terkhusus kepada saya sendiri yang memang masih fakir ilmu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi